Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Setianto dengan NIM 0549356696 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aplikasi pemrograman berbasis desktop yang telah saya buat. Dalam aplikasi ini saya akan menerapkan konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, serta operasi file, serta penggunaan struktur keputusan pengulangan array dan string. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di aplikasi yang telah saya buat. Langsung saja. Nah, ini adalah hasil source code yang sudah saya ketik. Sebenarnya dalam pembuatannya cukup memakan waktu yang sangat lama, kurang lebih 2 jam. Jadi untuk video pengetikannya saya sendirikan. Jadi saya ingin menjelaskan beberapa poin penting yang berada di source code ini. Untuk yang pertama, public abstract class menu item. Ini mendeklarasikan kelas abstrak menu item sebagai kelas dasar untuk semua item menu restoran. Nah, bagian ini menerapkan konsep abstraksi karena kelas ini belum dibuat sebagai objek langsung, tapi menjadi acuan untuk kelas turunannya. Selanjutnya untuk public menu item, ini adalah konstruktor untuk mengisi nilai awal nama, harga, kategori. Semua atribut dibuat privat untuk menerapkan encapsulation agar data tidak diakses langsung dari luar kelas. Selanjutnya untuk public string get nama, get harga, dan get kategori, ini adalah metode getter untuk mengambil nilai atribut privat. Dengan getter, data tetap aman namun masih bisa digunakan oleh kelas lain. Selanjutnya untuk public abstract void, ini adalah metode abstrak yang wajib diimplementasikan oleh kelas turunan seperti makanan, minuman, dan diskon. Nah, bagian ini juga mendukung polymorphism karena setiap turunan memiliki cara menampilkan menu yang berbeda. Selanjutnya untuk kelas makanan, public class makanan extend menu item. Ini adalah kelas makanan turunan dari menu item. Bagian ini menerapkan inheritance karena makanan mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Untuk privat string makanan, ini ada atribut untuk menyimpan jenis makanan, misalnya makanan berat atau makanan ringan atau makanan yang sifatnya spesial. Ini dibuat untuk menerapkan encapsulation. Untuk public nama, string nama, double harga, dan string jenis makanan, ini adalah konstruktor untuk membuat objek makanan dengan nama, harga, dan jenis makanan. Selanjutnya public string jenis makanan. Ini adalah getter untuk mengambil nilai jenis makanan tanpa mengakses atribut secara langsung. Selanjutnya untuk public void tampil menu, ini adalah implementasi metode tampil menu khusus untuk makanan. Jadi metode ini menampilkan nama, makanan, dan jenis makanan dan harga. Jadi ada nama makanannya, ada jenis makanannya, dan harganya. Bagian ini juga menerapkan polymorphism. Selanjutnya kelas turunan minuman.
Ini kurang lebih penjelasannya dengan makanan. Hanya saja ini dibuat untuk menampilkan minumannya. Untuk diskon, ini juga kelas turunan dari menu item. Bagian ini menerapkan inheritance. Untuk privat double diskon, ini adalah atribut untuk menyimpan besar diskon dalam persen. Ini dibuat privat untuk menerapkan encapsulation. Selanjutnya untuk super diskon ini memanggil konstruktor menu item. Harga dibuat 0 karena diskon bukan item yang dijual, melainkan potongan harga. Untuk public double itu adalah memanggil getter untuk mengambil nilai diskon. Yang ini ya, public double diskon. Selanjutnya override public void tampil menu juga menampilkan informasi diskon seperti nama diskon dan besar potongan. Bagian ini juga menerapkan polymorphism. Selanjutnya untuk kelas menu, sini ada import Java util ArrayList. Ini adalah mengimpor library untuk menggunakan ArrayList dan operasi file seperti membaca dan menulis file. Selanjutnya untuk privat ArrayList, menu item ya, daftar menu. Ini fungsi menyimpan seluruh item menu restoran. ArrayList ini digunakan agar data menu bisa bertambah secara dinamis. Ini juga menerapkan encapsulation. Selanjutnya public void item. Metode ini untuk menambahkan item baru ke daftar menu, baik makanan, minuman, atau diskon. Jadi nanti kita memilih inputnya satu persatu. Jadi bisa diskon itu bisa dimasukkan atau tidak. Selanjutnya public ArrayList. Bagian ini ya, get daftar menu. Ini adalah getter untuk mengambil daftar menu yang tersimpan. Untuk public void tampilan menu, metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh menu restoran. Jika menu kosong, program akan menampilkan pesan menu kosong. Dan jika ada isi, program akan menampilkan menu yang diinput. Dan menu juga menggunakan perulangan for. Ini. Sedikit penjelasan tentang daftar menu get tampil menu ini. Ini adalah memanggil metode tampilan menu dari setiap objek menu. Bagian ini menerapkan polymorphism karena makanan, minuman, dan diskon memiliki tampilan masing-masing. Selanjutnya public void simpan menu. Metode untuk menyimpan daftar menu dalam menu txt. Jadi nanti bagian ini digunakan untuk menyimpan apa saja yang kita input. Bagian ini juga menggunakan operasi IO dan file dengan print writer dan file writer. Untuk if ini adalah perjabangan untuk mengecek jenis objek menu sebelum disimpan ke file format penyimpanan.
selanjutnya nah ini public void load menu. Nah, ini adalah metode untuk membaca kembali data menu dari file menu.txt yang kita simpan tadi. Jadi setelah kita menginput makanan atau minuman, data tersebut disimpan dan di file txt. Dan tugas dari load menu ini adalah menampilkan kembali. Nah, ini juga poin penting untuk string data. Ini adalah pemecah data dari file berdasarkan tanda koma. Data ini digunakan untuk membuat kembali objek makanan, minuman, atau diskon. Selanjutnya untuk catch.io ini menangani error yang mungkin terjadi saat proses file. Jadi misalnya ketika file menu txt belum ada, bagian ini menerapkan exception handling. Selanjutnya ke menu pesanan. Juga fungsinya kurang lebih ini menyimpan seluruh item yang dipesan pelanggan. Jadi array list ini digunakan agar pesanan dapat bertambah secara dinamis. Atribut privat menerapkan encapsulation. Selanjutnya public void. Nah, ini adalah metode untuk menambahkan item menu ke daftar pesanan pelanggan. Ini public void tambah pesanan ya. Selanjutnya untuk public void tampil struct, ini juga metode untuk menampilkan struk pesanan. Di dalamnya nanti terdapat hitungan total harga, diskon, dan jumlah bayar. Nah, di sini perhitungannya. Ini ada sedikit penjelasan tentang if item is turned off. Adalah perjabangan untuk mengecek apakah item yang diproses adalah diskon. Nah, jika diskon, nilai digunakan sebagai potongan, dan jika bukan, harga item akan ditambahkan ke total. Selanjutnya untuk double potongan ini adalah penjumlahan ya, atau penjelasannya menghitung besar potongan diskon dan total akhir yang harus dibayar pelanggan. Sebelah ini digunakan untuk tampilan nanti hasilnya. Selanjutnya untuk public void simpan struct. Nah, ini adalah metode untuk menyimpan struct ke dalam file. Jadi nanti kita ada dua file, menu.txt dan struct.txt, atau kita bisa akses dengan notepad. Nanti kita cek di dalam folder ya. Ini untuk tampilannya. Selanjutnya untuk public void load struct, ini adalah metode untuk membaca isi struct di struct txt. Jadi ketika kita sudah selesai atau keluar dari program,
kita bisa melihat kembali dari load stroke ini. Ini juga menggunakan untuk buffer reader dan file reader. Ini ya. Selanjutnya untuk kelas restoran juga sudah saya jelaskan yang tadi. Ini ada menu ya, menu ya istilahnya ya. Ini adalah membuat objek menu untuk mengelola daftar menu dan objek pesanan untuk mencatat pesanan pelanggan. Jadi nanti catat di sini. Untuk menu load juga tadi fungsinya kurang lebih. Jadi membuat data menu dari menu.txt yang kita buat. Selanjutnya untuk do ini adalah perulangan untuk menampilkan menu utama berulang kali sampai pengguna memilih untuk keluar. Ini ya. Jadi sebelum kita memilih program untuk keluar ini, tampilan ini akan selalu ditampilkan. Jadi satu tambah menu, dua tampilan menu. Selanjutnya untuk switch pilih, ini adalah percabangan untuk menentukan aksi berdasarkan pilihan pengguna. Jadi seperti tambah menu, 1 ini tambah menu, 2 tampilkan menu, 3 untuk pesan, terus seterusnya. Selanjutnya untuk try ini menangani kesalahan ketika pengguna memilih nomor menu yang tidak tersedia. Jadi kan ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Misal kita pilih nomor 7, itu tugasnya untuk ini tadi try ini ya. Selanjutnya untuk pesanan tampil struk. Nah, ini menampilkan struk pesanan yang sedang dibuat untuk membaca struk yang sudah tersimpan ke file. Gitu. Selanjutnya kita coba jalankan. Nah, di sini terlihat 1 tambah menu, 2 tampilkan menu, 3 pesan, 4 untuk tampilkan stroke, 5 load stroke, 6 keluar. Nah, kita coba untuk tampilkan menu dulu ya, karena belum pernah dibuat, jadi ini bakal kosong. Nah, ini menu kosong. Sekarang kita coba untuk tambah menu. Kita pilih makanan. Nah, nama makanannya misalnya nasi goreng. Harganya sekitar 15.000. Jenis makanan misalnya goreng biasa. Selanjutnya kita tambah menu lagi. Kita tambah minuman, kita tambah makanan lagi ya. Misalnya
nasi goreng spesial. Salah, ini saya salah input. Ini harusnya saya pilih 1 2 3 ini. Kita jalankan ulang. Tambah menu. Tadi kesalahan saya langsung nama makanannya. Nah, ini kita pilih satu makanan. Terus ini nasi goreng spesial. Jenis makanannya goreng seafood. Salah lagi. Harga ya nih. Mama. Kita ulang. Tambah menu. Ini satu makanan namanya nasi goreng spesial, harganya 25.000. Terus makanannya goreng seafood. Selanjutnya kita tambah minuman. Namanya mungkin es teh, harganya 5.000. Jenis minumannya dingin. Satu lagi tambah menu ya. Untuk minuman air mineral, harganya 6.000. Semuanya biasa. Nah, setelah selesai kita coba tampilkan menu. Nah, di sini terlihat tadi makanan apa saja yang kita buat. Saya tahu lagi ya, untuk menu diskon yang belum saya tambahkan. Kita tambah menu lagi. Nah, kita buat untuk diskonnya. Nama diskon mungkin diskon pelajar. Diskonnya berapa persen? 15%. Terus ada lagi tambah menu. Kita tambah diskon lagi. Diskon misalnya weekend ya. Weekend 10%. Sekarang kita tampilkan menu tadi. Di sini terlihat nasi goreng jenis nasi biasa dengan harga ini. Sekarang kita coba untuk menu pesan. Kita pilih 3. Nah, di sini terlihat kita mau pesan apa saja. Misalnya kita mau pesan nomor 2 ini makanan nasi goreng spesial dan es teh ya. Jadi nomor 2 dan nomor 3. Tapi nomor 2 kita tambah menu lagi. Kita pesan lagi. Terus kita pilih untuk minumannya es teh nomor 3. Nah, karena pelajar kita beli diskon lagi ya, jadi tambah menu, kita pesan lagi. Untuk diskonnya diskon pelajar misalnya. Nah, setelah selesai kita coba untuk nomor 4 ini, tampilkan stroke. Nah, ini struknya
Jadi apa saja yang dipesan ini nasi goreng, es teh, dan diskon untuk pelajarnya. Jadi juga sudah ada perhitungannya. Jadi totalnya harga sebenarnya 30%, 30.000, diskon 15%, jadi harga yang dibayar 25.500. Nah, kita coba untuk keluar ya. Misalnya kita sudah selesai pesanannya, kita pilih now. Kita coba jalankan lagi untuk menjalankan ini ya, load stroke. Jalankan. Kita coba untuk nomor 5 ini, load stroke, untuk menampilkan kembali pesanan yang tadi. Nah, ini jadi pesanannya nasi goreng spesial, es teh, dan diskon pelajar. Setelah diskon kita coba pilih keluar. Jadi sebenarnya untuk stroke ini disimpan di menu TXT. Kita coba buka filenya. Ini kita coba ini ya. Jadi untuk menu tadi yang kita buat sama kan. Ini ya, seperti nasi goreng seperti biasa. Semuanya tersimpan di menu TXT ini. Selanjutnya kita coba buka untuk struknya yang sudah benar ya. Jadi ini pesanan terakhir yang dipakai, disimpan juga di struk ini. Itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.